Kali ini kita akan membelah mesin motor Revo injeksi ya, karena hancur bagian lubang tapoli ini. Nanti kita akan mengganti kalter bagian tengah atau crankcase ya. Idealnya bisa bagian tapoli ini bisa dilas saja, tetapi karena bagian-bagian lainnya juga sudah aus, misalnya dalam baut pengikat bastepnya ini juga sudah dol, terpaksa nanti kita akan mengganti bagian tengah ini ya. Lalu juga pistonnya sudah rusak ya, motornya mogok karena bocor oli di bagian sini ya. Oleh pemilik sebelumnya ini dilem ya. Nanti ini kita akan kolter, bagian tengahnya juga akan kita ganti ya. Nanti kita juga akan mengecek kampas gandanya apakah masih bagus atau tidak ya. Untuk mengetahui ini pada waktu kita membongkarnya ya. Mari kita melakukan langkah-langkah pembongkaran ya. Kita buka dulu bagian kampas gandanya ya, bagian bak kopling. Ya. Jadi aturan untuk membelah mesin itu baut sebelah sini itu harus taruh lain ya. Begitu juga sebelah. Untuk memudahkan pemasangan ya, dan supaya nanti jangan kita bingung bautnya tercampur dengan yang lain ya. Jadi baut bak kopling itu ditaruh lain, begitu di bak magnet, begitu juga pengikat bagian tengah ya, harus ditaruh dengan wadah yang berbeda ya. Ya. Untuk membuka ini kita pukul gini ya. Ini sudah terbuka. Selanjutnya ini kita kasih keluarkan. Ini dilepas ya. Ini menggunakan kunci 8T. Pandang langsung ayo delap motor delap langsung ya jamin ho bisa gas ya gas langsung. Jadi membuka ini kita bisa menggunakan oven ketok, bisa juga menggunakan impact atau kunci angin. Dipukul begini. Sudah terbuka. Jadi kita buka bagian sebelah sini. Jadi kita lepaskan ini juga. Jadi ini kita angkat. Ini. Kemudian di sini ada dua bos, yang besar di dalam, yang kecil di luar. Di sini ada bos kecil. Ini juga dilepas ya. Karena nanti ini kita akan ganti dengan yang baru.
Karena bagian ini juga diganti, terpaksa juga harus ini kita lepaskan ya. Oleh, atau negara mesin ini ya, sebab Bisa negara. Jadi ini kita angkat. Jadi ini kita buka juga menggunakan kunci L. Ini aspal snelling untuk memindah gigi kita keluarkan juga. Selanjutnya kita balik untuk membuka bagian sebelah ini ya. Ini sudah kita keluarkan, tinggal kita kasih keluar bagian kamrat. Selanjutnya kita buka bagian blok. Di sini ada dua baut pengikat blok menggunakan kunci 8T. Baut pengikat kop menggunakan kunci 12 ring. Jadi kita buka ini juga. Karena bloknya ini lecet, terpaksa nanti harus di counter ulang ya. Jadi stangnya juga kita ngecek apakah stangnya sudah oblak. Kalau misalnya mesinnya tidak diturunkan hanya untuk menggantikan piston, bagian stangnya dicek ya. Cara pengecekannya begini ya, ditekan ke dalam atau dipukul begini ya.
Apabila dia bunyi kelotok berarti stangnya juga oblak ya. Tapi pada motor ini stangnya masih bagus sehingga nanti bagian ini saja yang akan kita ganti ya. Selanjutnya crankcase-nya kita buka. Baut di crankcase-nya ini tidak boleh tercampur dengan baut blok magnet ataupun blok kopling ya. Ini tujuannya untuk memudahkan waktu pemasangan kembali atau merakit kembali sepeda motor ini. Jadi kita membuka ini diketuk begini saja ya. Dibalikkan begini. Karena yang akan diganti bagian ini seperti ini ya. Seperti ini modelnya. Nanti baut ini juga kita buka, layar ini juga dicek ya. Kita mengecek satu-satu juga layar ini, layar dinding kopling. Apabila oblak diganti dengan yang baru ya. Ini per starternya. Jadi ketika kita mengganti per starter motor Revo Absolute atau Revo injeksi, mesinnya harus dibelah ya. Seperti ini. Ini kita buka juga ya. Di sini ada ring begini. Ditarik begini saja ya. Ini. Jadi ini stangnya juga kita cek apakah sudah oblak atau tidak ya. Diceknya begini. Apabila bunyi klotok-klotok berarti stangnya sudah hancur. Tapi pada motor ini stangnya masih aman ya. Sehingga tidak perlu melakukan penggantian terhadap stang ini ya.
Bagi cuek. Dah. Seperti ini modelnya. Seperti ini ya. Yang lama itu retak bagian ini, pecah bagian ini ya, dan dol bagian ini. Mari kita melakukan pemasangan. Kita masukkan belahir ini terlebih dahulu ya. Kemudian mur ini. Selanjutnya bagian ini. Jadi ini untuk saluran oli ya. Kita buka dari sini. Pemasangannya di sini ya. Di sini yang rata ke atas ya. Rata begini. Dipukul begini ya. Pastikan ini tidak boleh tersumbat ya. Karena ini nanti saluran oli ke bagian kop ya. Tiup. Singkat blok ya, yang berat panjang ke bawah ya, yang pendek ke atas. Dipasang begini. Kemudian ini dibuka. Yang panjang, berat panjang ke bawah ya. Setelah itu pasang PR starnya. Sebelum kita memasang PR starnya, kita perhatikan dulu apakah ini PR-nya masih bagus atau tidak ya. Apabila ini ada retak, sebaiknya diganti memang ya. Daripada nanti dua kali bongkar, sebaiknya nanti akan diganti memang bagian ini ya. Tapi PR star pada motor ini masih bagus, sehingga tidak perlu melakukan penggantian ya. Jadi pemasangannya begini. Nanti di ini ya, di sini. Ini nanti lurus di bagian ini ya. Misalnya begini. Seperti ini. Lalu kita pasang ring belakang ya. Ringnya ini sudah longgar. Kemudian kita pasang di sini. Pasang begini ya. Kita masukkan ini di sini ya. Penahan sebelahnya. Jadi pemasangnya begini ya. Tidak boleh terbalik. Ini sudah dipasang. Kemudian
speed untuk menahan ini. Dimasukkan begini. Seperti ini ya. Kemudian pair starter ini ditarik begini ya, di lubang ini ditarik begini. Ditarik begini, dimasukkan ke lubang sini ya. Seperti ini modelnya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasang bagian ini. Ini untuk penahan porseneling ya. Ini dilem ya, dilem seperti ini. Dilem. Saya menggunakan lem tribon ya. Sebelum kita memasang crankcase ini kita sudah lem seluruhnya. Pastikan di sini ada ring kecil. Kemudian krukas tidak boleh salah pasang ya. Bagian kopling ke atas begini ya. Ke bawah bagian magnet. Selanjutnya kita pasang bagian ini ya. Pasangnya secara hati-hati. Karena ini crankcase baru perlu diketok begini ya. Ketok begini. Kemudian ini digoyang-goyang begini ya. Ini untuk memastikan dia presisi ya. Ini digoyang begini. Selanjutnya setelah ini merata, ini kita balik ya. Balik posisi ke bawah. Untuk memasang baut untuk mengencangkan ini ya. Selama pakai payung itu.
Selanjutnya ketika sudah dipasang, kita harus buat begini ya. Apabila dia kaku, kita balik, kita ketok di sini ya. Kita ketokkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita buat begini dia ya. Ini sudah pasti aman. Krukas di sini tidak oleng ya. Pastikan ini tidak oleng. Ini untuk memastikan bahwa krukasannya tidak oleng ya. Selanjutnya nanti kita melakukan pemasangan piston ya. Kita pasang pakai terlebih dahulu. Jadi seperti ini sudah di kolter, sudah halus ya. Pastikan ini sudah dibersihkan, packingnya tidak boleh tersisa di sini ya, packing yang lama. Takutnya bisa menimbulkan kebocoran oli ya. Pastikan kilat seperti ini ya. Jadi sebelum kita pasang ring, kita pasang dulu klip di sebelahnya terlebih dahulu ya, untuk memudahkan pemasangan. Cara pemasangannya begini. Gini ya. Ini sudah. Kemudian kita melakukan pemasangan ring. Jadi ringnya ada 5 ya. Ring cacing ini di bagian belakang ujung ya. Dia pemasangannya begini, nanti di sini ya, di belakang. Jadi setiap celah tidak boleh baku ketemu ya. Kemudian ada 2 ring kecil untuk mengapit ring cacing atau ring oli ya. Di sini. Jadi pemasangannya harus menyilang. Seperti ini. Kemudian sebelahnya ya, di sini. Ini sudah selesai kita pasang. Kemudian ada 2 ring besar begini. Yang hitam ini di tengah ya, yang ada tulisan begini menghadap ke depan begini. Dipasang menyilang. Dipasang menyilang. Lalu bagian depan yang agak terang, yang ada tulisan menghadap begini ya. Seperti ini, tidak boleh baku ketemu ya. Kita masukkan pennya memang ya, masuk dari sebelah sini. Ini pennya sudah dipasang. Yang ada tulisan ini begini. Yang ada tulisan ini begini menghadap ke atas ya, atau ke karburator. Dan apabila ada tanda panah di sini akan menghadap ke bawah ya. Kemudian kita melakukan pemasangan.
Kita putar begini begini. Kita ya. Sebelum kita masukkan klip sebelahnya, kita tutup ini pakai kain ya. Kita tutup begini supaya klip ini tidak terbang ke dalam ya. Justru nanti akan menyusahkan kita waktu seandainya dia jatuh ke dalam ya. Sudah kita pasang, kita tekan kiri ya. Ini sebelum dipasang blok, oleskan oli terlebih dahulu ya. Begitu juga di blok, kondisikan bloknya sudah bersih, tidak boleh ada kotoran ya. Supaya bloknya nanti tidak lecet kembali ya. Dioleskan begini. Kemudian kita pasang. Ini di sebelah kiri ya. Kemudian didorong begini. Pastikan dia bisa naik turun begini ya ketika diputar. Jadi ada ring, masukkan ringnya terlebih dahulu. Kita masukkan bagian ini. Sampai tabaya oh kalau hilang. Naik tinggi. Kemudian kita pasang bagian sebelah sini. Kita pasang bagian di sini ya. Ini siapa sih? Kamu kuping gitu. Ini sih. Hah? Kampas buka. Kampas. Kampas kok
Saya bola cari. Pasti, boy. Tama beli selima, boy. Nah, Pinanggo ko kau mas kopli na kata ada orang itu tahu. mana ya sih? Orang meru sa payos bu, lacaga. Nya nutan, bu. Beli lima nutan, bu. Ha? Nutan belajar. Mga nutan belajar, bu. Oh, puno ta sa di sini. Nota po. Selain itu juga beli di luar bapak suruh. Tuh, nutan belajar barang lu, wow, sih. Lau lebih jahit ya. Coba pergi kah? Barang dulu. Itu kan mas, kalau bawa. Lagi baru saya tahu. Tuh, nota belajar mi. Cuma nutas mi, bu. Nota ang baca mai ya, kau salah mai. Oh, sale mai. Kan na, ibu orang kisah. Parang orang kisah bu. Paling nota itu. Kan na, kan nota kisah. Ako pagkat mga nasa kisah bu. Joshua bosot salah beli, buka beli cuma nas tuh. Nanggo lah beli kampas kopi meter sih, ini kita tahu, aku baku bu. Itu lah bu. Kita tahu kampas kopi.
Bisa botol. Jadi yang kecil di sini kemudian pasang ini terlebih dahulu. Kemudian ada ring seperti ini yang ada tulisan keluar ya. Kemudian yang begini. Apa mewah? Walau dari motor dua lah tuh. Ini bukan dari itu kan sport. Ada tempat pas memang kalau mau masjid. Kalau mau masjid. Bukan. Mau belanja mau. Saya mau itu. Itu paru. Ya, metro ya. Tak takut loh itu ya. Aku try. Mereka dia bengkel pertama bengkel lain yang ada dulu semua orang di bengkel aku. Untuk tiga yo. Dia di untuk tiga itu. Tiga kan? Jadi yo. Sampai. Sampai. Jadi sebelum kita memasang ini, pastikan garis ini nanti harus lurus dengan tanda titik ini ya. Isang isu kata bawa. Hai. Ini aku tambahin aku. Kali kurang konten sendiri. Apa udah bawa? Jadi fungsi dari ini ketika kita melakukan pemindahan gigi, ketika garis ini tidak tepat, nanti ketika misalnya kita masuk begini ya. Apabila nanti kita pemasangannya salah, nanti dia akan kena ini ya. Justru untuk memasukkan giginya tidak bisa ya, karena ini kena dengan ini ya. Sehingga ini harus benar-benar diperhatikan. Garis ini harus lurus dengan titik ini di atas ya. Baru kita melakukan penutupan bagian bak kopling seperti ini. Kita melakukan pemasangan terhadap packing kopling. Pemasangan packing kopling tidak boleh salah ya. Di sini harus kena lubang dengan lubang. Ini untuk saluran oli ya. Kemudian kita pasang bak kopling. Perhatikan di sini harus lurus begini ya. Nanti sebelumnya kita juga harus bersihkan filter oli ini. Jangan lupa saluran oli dibersihkan juga ya. Ini untuk memastikan olinya lancar nanti naik ke blok dan kop ya. Mari kita melakukan pemasangan. Sini.
telur 5 ribu apa? 6 ribu suara 5 ribu. Setengah jam. Baan tekuk duit tu. Upload itu. Kira-kira gua postingan online Zio kirim 4 euro. Kawasaki Zio. Ay. Stop selamat konten. Mana klakson kunci? Oke. Cedak. Sebelum kita memasang rantai kamberatnya, pastikan pen ini menghadap begini ya. Menghadap begini. Baru kita masukkan rantai ketengnya dari belakang. Kita masukkan begini ya. Kemudian kita masukkan ke depan begini. Kita masukkan ini dari depan. Jadi untuk memastikan ini sudah pas, kita buat begini ya. Mari kita masukkan rantai ketengnya bagian depan. Ini jadi tanda top depan bagian motor Revo Absolute atau Revo injeksi, garis ini di dalam harus lurus dengan ini ya. Begitu juga sebelah bawah. Kemudian bagian belakangnya speed ini harus menghadap depan begini ya. Baru kita melakukan pemasangan baut di sini ya. Tanda titik garis ini di dalam harus lurus dengan ini ya. Kemudian kita masukkan baut pengencangnya. Kemudian bagian belakang kita masukkan ini terlebih dahulu. Lalu magnet. Tanda ini nanti harus lurus di sini ya. Begini. Ini sudah lurus, tinggal kita masukkan murnya. Untuk memastikan tanda topnya di magnet sudah pas, garis ini harus lurus dengan ini ya. Lalu bagian depan coakan di dalam harus lurus dengan ini, begitu juga sebelah bawah ya. Baru kita melakukan pengencangan terhadap baut makinasi ini.
Kemudian kita pasang bagian ini. Jadi setelah kita menentukan tanda top di bagian magnet, lalu di bagian ini juga sudah ditentukan di tanda top di bagian okenas, yakni garis ini harus lurus dengan ini. Begitu juga sebelah bawah ya. Kita akan menutup bak magnet bagian belakang ini ya. Pastikan ini sudah terpasang, lalu kita masukkan ini. Ini waktu mga menyesali kemudian hari pe. Klakson apa bang? Klakson keong ya? Klakson ada bang, ada. Ada ya. Jadi sebelum kita menggantung mesinnya, pastikan tanda T ini lurus dengan coakan di luar. Begitu juga bagian di nokenas ya, dimana garis ini lurus dengan ini. Begitu juga sebelah bawah ya. Baru kita akan menggantung mesin ini di rangka ya. Ikutan muter ya. Hah? Hidup Setelah mesinnya kita gantung, nanti kita akan hidupkan sepeda motornya ya. Tapi sebelum kita menutup bagian depan ini, pastikan oli nanti lancar naik ke sini ya. Kita akan mengetes apakah olinya naik lancar di depan ini atau tidak ya. Kita hidupkan motornya. Sekarang kita akan mengecek naik oli di sini ya. Apabila olinya nanti naik ke sini, berarti sirkulasi oli di dalam mesinnya bagus ya. Baru kita akan melakukan penutupan di tutupan kopi ini ya. Kita hidupkan. Ini ya, dia naik. Kembali. Sekarang kita tutup ini. Sekarang kita hidupkan motornya.